Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-171, dengan judul Keberangkatan. Langsung ke dalam alurnya. Dunia kecil berada di ambang pembukaan. Saat dibuka, itu menjadi semakin berbahaya karena spesies asli akan melakukan perburuan terakhir yang kejam untuk mengambil darah dan daging. Jalan keluar itu ditakdirkan untuk diwarnai dalam bidang darah karena pasti akan ada individu kuat yang memblokirnya untuk memulai pembunuhan besar-besaran mereka. Meskipun pintu keluarnya besar dan sangat sulit untuk dijaga, masih ada bahaya yang mengancam. Tidak ada jenius yang berani bertindak sembarangan karena mereka mempertahankan kekuatan mereka untuk hal yang tak terhindarkan. Malam itu tenang. Kelompok si kecil itu hampir semuanya membuat terobosan dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bulan masih menggantung di langit saat cakrawala menyala, dan kabut keemasan naik. Selimut ilahi terbang keluar. Setiap orang berperilaku baik dan melakukan bagian mereka. Tidak ada yang sembarangan mencari peluang, karena semakin dekat dengan saat-saat terakhir, semakin mereka perlu berhati-hati, satu kesalahan saja bisa membuat mereka kehilangan nyawa. Benar saja, pembantaian terjadi di pegunungan dan dataran. Spesies asli mengamuk, mengejar dan membunuh banyak jenius, mereka menciptakan pembantaian besar-besaran. Ada banyak humanoid yang hidup di dunia kecil ini. Suara siulan terdengar dari antara sungai dan pegunungan saat kabut meletus dari bawahnya. Humanoids ini lebih kejam dari binatang buas. Mereka sebenarnya bukan manusia karena mereka lahir dengan tanduk dan sayap. Banyak orang jenius dibunuh karena mereka terlalu muda. Alam kultivasi mereka belum cukup tinggi, dan belum sepenuhnya matang. Namun, tidak ada satupun makhluk asli yang merasa terancam, karena banyak dari mereka memiliki pengalaman yang sangat lama. Para jenius yang jatuh ini dulunya adalah bakat luar biasa dari klan masing-masing. Namun, dalam kelompok pahlawan muda ini, semua tanah yang dikuasai oleh klan mereka tidak tampak begitu menonjol lagi. Kali ini, angka kematian sangat tinggi. Sekarang, kira-kira 80% dari mereka telah meninggal, dan hanya 20% yang tersisa. Sepanjang jalan, tanah berlumuran darah. Pembunuhan berlebihan yang mereka saksikan membuat mereka benar-benar diam. Ada beberapa kali ketika si kecil melompat dari kulit binatang void untuk memberikan bantuan kepada yang lemah, namun, usahanya sia-sia. Jika peristiwa ini berlanjut, dunia ini pasti akan dipenuhi dengan darah. Itu orang-orang dari klan hujan. Sore hari, matahari terbit tinggi di udara. Ketika mereka melewati sebuah kolam besar, mata burung merah besar itu melihat dua individu. Salah satunya adalah seorang pria paruhbaya, dan yang lainnya adalah seorang penatua berjanggut putih, keduanya adalah Yukun dan Yuwencheng. Benar-benar mereka, singa berkepala 9, yang baru saja menerobos juga, melebarkan matanya. Sebelum si kecil memiliki kesempatan untuk berbicara, ia melompat langsung dari selimut dewa dan menyerbu ke arah kedua individu tersebut. Kembali ketika keduanya menyerang si kecil, singa berkepala 9 hampir terbunuh juga. Yukun dan Yu Wencheng khawatir. Mereka telah tinggal di dunia kecil ini terlalu lama. Sebagaimana dibatasi, meskipun kekuatan mereka awalnya sangat kuat, mereka tidak ingin kuburan mereka berada di tempat ini. Sejauh ini, selain Yu Zimo yang pergi mencari Si Yi, senior klan mereka semua telah mati. Ini membuat mereka sangat cemas karena mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada klan mereka saat mereka kembali. Cahaya kuning warna-warni mulai melonjak saat singa berkepala 9 itu turun. Ini mengejutkan mereka berdua, karena dalam waktu singkat antara pertemuan terakhir mereka, kekuatan keturunan ini meningkat secara keseluruhan. Kakek ini juga ada di sini.
Burung merah besar itu berteriak sambil mengepakkan sayapnya. Itu membawa pot hitamnya saat menukik ke bawah. Pertempuran yang intens dimulai. Kedua ahli klan hujan terkejut karena mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pakar klan mata tiga, luan berwarna 5, sabel, dan gagak api semuanya memaksa maju. Yukun dan Yu Wencheng menjadi gelisah, terutama setelah mereka melihat si kecil dan Huo Linger bersama. Bahkan ada beberapa individu yang dibatasi di belakang mereka, membuat keduanya benar-benar cemas. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan yang luar biasa. Si kecil berbicara. Kalian semua mencari kematian. Keduanya merasakan tekanan. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat menahan orang sebanyak ini, dan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Tanpa diduga, mereka langsung menjadi gila dan membuka segel larangan mereka untuk memulai pembantaian mereka. Hong Long, si kecil mengambil tindakan. Dia menebas ke depan dengan pedang patah di tangannya, meminjam energi pedang yang tak ada habisnya untuk menghentikan gerak maju mereka. Keduanya mengeluarkan teriakan aneh karena mereka tidak memiliki cara untuk bertahan melawan artefak yang ditinggalkan oleh para santa. Mereka jungkir balik beberapa kali sebelum dengan cepat mundur. Namun, semuanya sudah berakhir. Begitu mereka membuka segel, mereka hanya bisa melakukan beberapa serangan sebelum hukum dunia kecil mulai mempengaruhi mereka. Mereka dipaksa mundur, dan serangan mereka sia-sia. Pedang yang patah itu bersinar dan mengaduk samudera energi pedang. Itu mengalir ke atas mereka seperti semburan, membuat mereka tidak punya pilihan selain mundur. Hong, di langit, seberkas cahaya berdarah jatuh. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka saat mereka mulai berteriak. Tidak, ini adalah rantai divine berwarna darah yang dibuat dari hukum alam. Itu sangat mirip dengan petir, tapi sebenarnya tidak. Itu menembus langit dan menghantam keduanya menjadi dua, menggoreng tubuh mereka sampai menjadi abu. Sangat menakutkan. Wajah kelompok itu berubah warna. Hukum di dunia kecil ini terlalu kuat. Itu langsung memusnahkan keduanya sampai tidak ada yang tersisa. Wajah-wajah yang dibatasi di samping Huo Linger semuanya memucat. Hati mereka dipenuhi dengan teror. Itu terlalu berbahaya karena rantai hukum dewa melintas tepat di depan mata mereka. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan tak terbatas mereka. Akibatnya, mereka tidak membuat marah dunia kecil dengan mengekspos diri mereka sendiri. 4 jam kemudian, si kecil melakukan perburuan bersama dengan singa berkepala 9, burung merah besar, musang, dan keturunan lainnya karena mereka akhirnya bertemu dengan para penyintas dari 4 klan besar. Jelas bahwa satu-satunya yang masih hidup adalah individu yang dibatasi. Roda keberuntungan berputar. Mereka ingin menyingkirkan bocah iblis itu belum lama ini sehingga mereka berkelompok untuk memburunya. Sekarang, situasinya benar-benar terbalik, dan merekalah yang dikejar. Saat kita meninggalkan dunia kecil ini, akan sulit bagimu untuk lolos dari kematian. Beberapa dari mereka mengancam jika dikejar sampai tidak bisa melarikan diri. Sayang sekali, Anda tidak akan pernah bisa menyampaikan berita, dan hari itu tidak akan tiba. Petik 2. Nasib orang-orang ini sudah ditentukan. Beberapa terbunuh, dan beberapa membuka batasan mereka, namun, setelah menghadapi hukum dunia kecil ini, mereka semua mati. Ai, menjadi tak tertandingi di bawah langit adalah perasaan yang luar biasa. Ini sunyi seperti salju. Burung merah besar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Raja monyet ada di sini. Batu serangan ilahi berteriak, "Ceng!" Burung merah besar itu langsung melompat dan mengepakkan sayapnya dengan maksud untuk melarikan diri. Namun, setelah melihat penampilan damai grup tersebut, tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka telah dibohongi. Tiba-tiba,
Raungan yang memekakkan telinga bergema di masa lalu. Makhluk emas setinggi gunung melangkah ke bumi di kejauhan. Itu membelah gunung dan sungai saat tubuhnya yang bersinar melintas. Monyet itu sebenarnya datang kali ini. Semua orang menjadi khawatir saat mereka bersembunyi di dalam selimut ilahi, menyembunyikan diri di langit. Apa yang akan dilakukannya? Tidak bagus, Raja Kera Ilahi menjadi gila. Itu kehilangan 2 obat dewa, jadi itu memblokir pintu keluar dan membantai segala sesuatu di daerah itu. Itu hanya pemandangan yang mengerikan dan kejam. Petik 2. Raja Kera memiliki beberapa luka di tubuhnya. Itu mengalahkan ahli yang kuat dalam pertempuran belum lama ini, dan menderita beberapa ketidaknyamanan sebagai hasilnya. Apa yang benar-benar tidak tahan adalah kehilangan anggur ilahi senilai 2 pohon. Naga banjir tua, Golden Winged Peng, dan yang lainnya mati atau terluka parah. Para penyintas berkumpul dan bertahan bersama agar tidak tersingkir satu persatu. Mereka tidak mau menantangnya lagi. Tak satu pun dari kalian harus berpikir untuk melarikan diri. Raja Monyet dengan marah meraung dan mengguncang seluruh pegunungan dengan gemuruh. Itu memberi semua orang firasat bahwa beberapa peristiwa besar yang mengerikan akan terjadi. Ini, kita tidak semua akan musnah sekarang, kan? Apakah kita semua akan mati di sini? Petik 2. Dengan masuknya seorang raja seperti ini yang ingin menghalangi keberadaan, berapa banyak orang yang bisa melewatinya? Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menyerangnya, itu tidak akan cukup. Kita mungkin memiliki harapan jika beberapa makhluk berdarah murni masuk bersama. Lagi pula, mereka semua memiliki semacam harta tertinggi, jadi menciptakan jalan menuju kehidupan seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Segera setelah itu, semua orang di dunia kecil ini menyadari situasinya. Raja Kera Ilahi menjadi gila, dan itu akan memulai pembunuhan massal. Ini segera membuat takut semua orang. Anak monyet ini sebenarnya sekuat ini. Jika aku melarikan diri sekarang, kemungkinan besar aku akan ditelan seluruhnya olehnya. Burung aneh tak berbulu berkata pada dirinya sendiri. Apa yang sedang Anda bicarakan? Burung merah besar itu bertanya. Kalian pergi. Bisakah kamu meninggalkanku di dunia ini? Saya tidak ingin pergi, kata burung aneh tak berbulu. Tidak, kami harus menikmati dan menderita melalui hidup bersama. Anda adalah adik laki-laki saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Burung merah besar meliriknya. Ia jelas tidak ingin melepaskannya. Burung aneh tak berbulu itu mengalir dengan air mata. Burung sekecil itu berani menyebut dirinya kakak laki-laki. Itu tidak masuk akal. Gabeng. Ketika matahari terbit dari cakrawala sekali lagi, dunia kecil itu bergetar dan bergetar seolah akan terbelah. Lebih jauh lagi, sepertinya aura kekacauan utama melonjak. Hong. Akhirnya, sebuah gerbang besar yang terhubung ke dunia luar terbuka. Kilatan lampu hijau menerjang. Itu adalah burung giok yang sangat kuat yang pertama kali mencoba melarikan diri ke dunia luar. Monyet ilahi berada tinggi di atas gunung karena memblokir bagian depan gerbang. Itu mengangkat satu jari, dan dengan suara puh, seberkas darah memercik, langsung meremas burung giok sampai mati. Aku berkata, tidak ada yang bisa pergi. Jika semua orang menagih untuk pintu sebesar itu, mungkinkah itu menghentikan semua orang? Beberapa berteriak keras. Tidak ada yang mengambil inisiatif, karena tidak ada dari mereka yang ingin berakhir seperti kepala burung. Namun, ada batasan berapa lama pintu tetap terbuka. Segera setelah batas waktu berlalu, mereka akan disegel di dalam negeri ini. Jika mereka ingin pergi lagi, mereka harus menunggu beberapa ratus tahun. Akhirnya, keributan dan kekhawatiran mulai menjangkiti semua orang. Banyak orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena waktu perlahan berlalu. Tidak ada yang tahu kapan pintu ini tiba-tiba akan tertutup. Membunuh.
Ayo maju bersama. Sekelompok besar makhluk yang padat berteriak dengan keras saat mereka menyerbu ke arah pintu besar. Ketika mereka mendekatinya, mereka dengan cepat berpisah dalam upaya untuk menghindari diturunkan. Raja Monyet tertawa terbahak-bahak. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi putih saljunya yang ganas. Saat menyerbu ke arah sekelompok orang, itu berteriak dengan keras. Cahaya indah langsung menari di udara saat guntur dewa mengguncang langit. Suara itu seperti konstelasi dewa yang jatuh dari langit. Sekelompok orang menyemburkan seteguk besar darah sebelum terhuyung mundur. Beberapa orang langsung meledak, tubuh dan jiwa mereka langsung padam. Semua yang selamat memiliki luka yang fatal juga. Darah menetes dari telinga mereka saat kepala mereka sakit dan tubuh mereka gemetar. Peng! Sebuah kaki besar turun dari atas. Raja Monyet mengaktifkan teknik gigantifikasinya dan menjadi sangat besar. Hanya saja kali ini, simbol-simbol terjalin di sekitar kakinya saat ia membelah bumi dan menginjak para penyintas yang tersisa. Banyak makhluk segera berubah menjadi pasta daging karena tidak mungkin menghalangi serangan membunuh Raja Monyet. Semua orang menghirup udara dingin. Kali ini, itu menyebabkan kematian yang kejam dari sekelompok setidaknya beberapa ratus orang jenius. Itu benar-benar peristiwa yang tidak menguntungkan. Waktu berlalu. Tempat ini sangat damai. Raja Monyet melihat sekeliling sambil memperlihatkan gigi ganas di mulutnya. Itu menjaga tanah ini, tidak membiarkan siapapun lewat. Weng! Makhluk berdarah murni memulai serangan mereka. Bifang mengaktifkan artefak paling berharga untuk membangun lorong emas. Itu berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang dalam upaya untuk melarikan diri. Raja Monyet meraung. Bulu-bulu cahaya di tangannya bersinar, membuat tombak emas muncul di tangannya. Itu didorong ke depan, dan dengan suara panjang hong, lorong emas itu meledak. Bifang memuntahkan darah segar setelah gagal melarikan diri. Ia tidak berani berhenti, dan melarikan diri kembali ke dunia kecil dengan kecepatan ekstrim. Sama seperti ini, 4 jam penuh terbuang percuma. Banyak makhluk mencoba mendekati pintu keluar, tetapi mereka semua menghadapi kekalahan. Bahkan di antara makhluk berdarah murni, tidak ada satupun yang berhasil menerobos masuk. Ini membuat semua orang cemas. Jika dunia kecil tertutup, mereka akan benar-benar menjadi penyu yang terperangkap di dalam toples. Bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, butuh beberapa ratus tahun sebelum mereka bisa kabur. Area itu semakin membara. Terus-menerus ada orang yang mencoba menerobos tetapi mereka semua gagal. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya terluka atau mati. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melarikan diri, dan semua orang yang hadir gelisah. Kubilang, tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Semua orang akan mati di sini. Raja Monyet itu seperti pegunungan emas besar yang meraung. Itu benar-benar memblokir pintu keluar. Apakah itu benar? Apakah Anda benar-benar yakin Anda bisa menguasai dunia kecil ini dan melakukan apa yang Anda suka? Tepat pada saat ini, suara yang tajam bergema. WHO, monyet ilahi tercengang. Orang ini terlalu menakutkan, memiliki daya tembus yang kuat yang bahkan membuatnya bergidik. Lebih baik kamu minggir, dan hindari membuat kesalahan. Suara ini mengandung semacam daya tarik, sepertinya itu berasal dari seorang pria paruh baya. Raja Monyet tiba-tiba berbalik saat menghadap ke gerbang besar. Aura murni bertahan di sekitar pintu keluar, tetapi sulit untuk melihat melewatinya karena lorongnya terlalu panjang. Anda berada di luar, dan Anda dapat memengaruhi hal-hal yang terjadi di dalam. Siapa kamu sebenarnya? Petik 2. Kamu adalah Kaisar Manusia. Beberapa orang berteriak ketakutan. Itu memang yang mulia. Di atas selimut dewa, beberapa orang yang dilarang terkejut. Mata besar Huo Linger berkedip saat dia mengungkapkan senyum ceria.
Kaisar secara pribadi datang, jadi apalagi yang perlu dikhawatirkan? Mereka akan aman dan sehat. Kaisar, kamu dihormati di dunia luar, tetapi kamu tidak bisa memasuki dunia kecil kuno ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan sesuatu? Raja Monyet meraung. Jangan melibatkan diri Anda lagi, atau malapetaka akan turun atas Anda dari surga, Kaisar dengan tenang mengucapkan. Kamu sebenarnya berpikir kamu bisa mengganggu masalah di dunia kecil ini. Raja Kera Ilahi mencibir. Tidak yakin bahwa musuhnya bisa masuk ke sini dan melakukan pertempuran. Namun, dengan suara hong yang panjang, gelombang emas menghempas dan langsung menghantam monyet hingga terbang lurus ke udara, membuatnya menyemburkan darah. Yu adalah kata dalam bahasa Cina untuk hujan, sama seperti si dalam si hao adalah batu. Episode ke-172, dengan judul Kekuatan Kaisar. Langsung ke dalam alurnya. Raja Monyet sangat kuat dan bisa menyapu semua yang menghalangi jalannya. Di dunia kecil dan kuno ini, itu dianggap sebagai keberadaan di puncak piramida makanan. Bahkan kelompok raja tua bukanlah lawannya, namun sekarang ia diserang dengan luka oleh gelombang emas dari luar. Sang monyet ilahi meraung dengan marah. Itu merayap naik dari tanah dan tubuhnya yang sangat besar membuat pegunungan runtuh. Tubuh emasnya bersinar, menembakkan dua seberkas cahaya keemasan, itu memiliki aura lembu perang. Kosongkan jalan ke pintu keluar. Suara mengesankan yang diperintahkan dari luar. Tubuh aslinya tidak masuk ke dalam. Kamu pikir aku akan menyingkir karena kamu memintaku? Jika Anda memiliki kemampuan, masuk saja ke dalam dan bunuh saya. Aura jahat monyet ilahi meluap ke langit. Tombak pertempuran emas yang sangat tebal di tangannya bersinar saat menunjuk ke pintu keluar. Kabut memenuhi udara. Gerbang dunia kecil telah terbuka, memungkinkan semua orang di sini untuk pergi. Itu semua karena monyet emas itu menghalangi jalannya. Itu membunuh banyak orang jenius dari seluruh negeri, membuat jalan ini tidak bisa dilewati. Angin astral yang kuat bertiup dengan anggun saat gelombang yang terbuat dari cahaya membumbung tinggi ke langit. Sebuah telapak tangan emas muncul dan menghantam ke depan seperti tangan dewa. Itu sangat besar dan penuh dengan kekuatan yang mengesankan, mengintimidasi dan sulit untuk ditentang. Monyet itu melebarkan matanya dan memamerkan giginya yang putih garang. Tombak pertempuran di tangannya menyerang ke depan dengan ganas dan kejam seolah-olah akan menembus langit. Itu menggunakan teknik gigantifikasi, membuat tubuhnya lebih tinggi dari gunung. Tombaknya juga seperti ini, ketebalannya membuatnya tampak seolah-olah punggung gunung terangkat secara vertikal. Cahaya kabur dan aura metalik yang mematikan melonjak kuat pada saat yang bersamaan. Dang! Telapak tangan membanting ke bawah, menghantam ujung tombak. Suara kongkiang yang membelah telinga terdengar, tetapi pusat telapak tangan yang berkilauan tidak terpengaruh dan tidak menembus sedikit pun. Selain itu, suara menakutkan dikeluarkan di saat berikutnya. Dengan suara kaca, retakan muncul di tombak pertempuran sebelum dengan cepat menyebar keluar. Suara peng dibunyikan. Tombak pertempuran hancur, dan itu seperti gunung yang runtuh. Pecahan-pecahan itu melonjak dengan cahaya keemasan saat jatuh, menghancurkan tanah hingga menjadi penuh lubang. Asap dan debu membumbung tinggi di langit. Semua orang kewalahan karena shock. Seberapa kuat kekuatan Kaisar? Dia sebenarnya bisa mengesampingkan peraturan dunia kecil. Sebuah telapak tangan yang tercipta dari cahaya langsung menghancurkan artefak berharga Raja Monyet. Itu bukanlah akhirnya. Monyet ilahi itu batuk seteguk darah dan mulai terhuyung-huyung. Sepertinya menerima cedera berat. Kaisar sangat kuat. Meski dipisahkan oleh dimensi yang berbeda, itu masih bisa melukai Raja Monyet. Jika tubuh aslinya turun ke sini, betapa mengerikannya itu. Tidak ada satu makhluk pun yang terguncang.
Bahkan hukum dan peraturan dunia kecil ini tidak bisa menghentikannya. Kekuatan ilahi dari simbolnya masih masuk, seberapa kuat dia. Semuanya menakutkan. Aku tidak akan menyerah. Ini adalah pertama kalinya kera dewa menderita kekalahan telak. Sejak lahir, dia tidak pernah bertemu musuh seperti ini. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan desisan yang jelas. Simbol muncul dari dalam pupilnya sebelum berubah menjadi dua pedang dewa. Mereka terbang dengan tujuan untuk membelah telapak tangan itu dan menghancurkan artefak kaisar yang berharga. Dang! Tangan yang berkilau itu menggerakkan jarinya, dan dengan dua gerakan, kedua pedang dewa itu benar-benar hancur. Mereka berubah menjadi aliran cahaya sebelum menghilang ke udara tipis. Apalagi telapak tangan itu terbanting, membuat tubuh Raja Monyet bergetar hebat. Itu melewatinya, langsung membuatnya terhuyung-huyung sebelum terbang secara horizontal. Monyet itu menabrak gunung dan mengeluarkan banyak darah. Ah! Monyet itu meraung marah. Rasanya sangat tertahan. Awalnya adalah raja yang memproklamirkan diri, namun menemui kekalahan yang menghancurkan di sini. Benar-benar sulit untuk menerimanya. Dengan suara honglong, sebuah kepala muncul di bahunya. Di saat yang sama, lengan muncul dari samping kedua lengan kiri dan kanannya. Dengan raungan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya. Itu menghasilkan lautan simbol saat ia menyerang ke depan. Peng! Kali ini, telapak tangan yang berkilau itu langsung jatuh. Itu benar-benar kejam, tidak lagi memberi monyet itu kesempatan lagi. Tubuh monyet itu sangat besar, apalagi dengan kepala kembar dan 4 lengan, kekuatannya berlipat ganda. Namun, tulangnya hancur dan uratnya patah seolah tidak ada bedanya. Dengan turunnya tangan yang besar, itu seperti gunung ilahi yang berkilauan saat menghancurkan monyet di bawahnya. Simbol-simbolnya padat dan uap keberuntungan naik, kaisar akan memurnikan monyet dewa. Dalam sekejap mata, separuh tubuh monyet menjadi kabur, seolah-olah akan diubah menjadi esensi langit dan bumi dan menghilang di dunia ini. Akhirnya, sesuatu yang berbeda terjadi di dunia kecil ini. Rantai ilahi berwarna darah muncul. Itu menembus ke arah tangan kaisar dengan tujuan menghancurkannya. Dang! Kaisar melepaskan cengkeramannya dan dengan lembut mengangkat jarinya. Itu bertabrakan dengan rantai ilahi berwarna merah tua itu dan mengeluarkan suara logam yang tajam. Rantai menjadi goyah dan hampir retak. Monyet ilahi melompat dan mundur ke belakang. Setelah melihat situasi ini, ia menjadi sangat terkejut. Kaisar itu menakutkan, dan jika dia bisa maju ke tahap lain, sangat mungkin dia bisa langsung masuk ke dunia kecil ini. Saat ini, semua harga diri dan keangkuhannya telah disingkirkan saat ia bergegas menuju bagian terdalam dunia ini, tidak lagi menghalangi pintu masuk. Di saat yang sama, telapak tangan yang berkilau itu juga perlahan menghilang. Itu memancarkan untaian energi esensi sebelum akhirnya menghilang di dunia ini, dan pintu masuk akhirnya damai lagi. Kaisar sangat kuat, tubuhnya tidak bisa masuk, tapi dia masih bisa menggunakan beberapa teknik berharga untuk mengganggu dunia kecil ini, membuat orang merasa terintimidasi. Dia seharusnya hanya bisa mengganggu pintu masuk, kan? Jika dia benar-benar bisa menembus batas dunia kecil ini, maka itu akan benar-benar menantang surga. Petik 2. Siapa tahu, berbagai makhluk di sini semuanya jenius. Mereka bangga dan sombong, tetapi saat ini, mereka sepenuhnya menerima situasi saat ini. Bahkan jika mereka berkultivasi dengan pahit, masih mustahil bagi mereka untuk mencapai level itu. Itu benar-benar seorang raja di tanah terlantar yang besar, dan akan sulit menemukan seseorang untuk menjadi lawannya. Biaya. Semua orang berteriak. Mereka tidak ragu-ragu, dan semuanya berbondong-bondong maju. Mereka sangat ingin dipisahkan dari dunia kecil ini. Mereka telah bertarung di sini selama lebih dari sebulan, dan semua orang kelelahan secara mental. Mereka ingin segera pergi,
dan bahkan 15 menit lagi kedengarannya seperti siksaan. Sayang sekali aku harus pergi sekarang. Aku belum cukup lama tinggal, gumam si kecil. Dia satu-satunya yang tidak mau pergi. Ada begitu banyak obat spiritual di sini. Selama seseorang melihat dengan cermat, mereka bisa menggali beberapa batang setiap hari. Ada begitu banyak keturunan archaik juga, dan selama seseorang rajin, mereka bisa makan satu setiap hari. Setelah pergi, di mana mereka akan menemukan obat-obatan spiritual, dan di mana mereka dapat menemukan pemuda binatang purba. Mereka semua akan tersebar di gurun besar dan sangat sulit ditemukan. Sayang sekali, dia berkata pada dirinya sendiri. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengarnya, mereka semua ingin menginjaknya. Kamu masih belum puas. Kamu benar-benar membingungkan dirimu sendiri sebagai Raja Iblis kecil. Huo Linger memutar matanya yang besar dan merasa bahwa bocah jahat ini benar-benar tidak ada harapan. Dia meregangkan tubuhnya, sosoknya tampak sangat lembut dan santai. Pinggang kecilnya indah, dan fisiknya tinggi dan ramping, tampak sempurna. Rambutnya hitam pekat, wajahnya yang indah putih berkilau, dan bibirnya merah cerah. Jenis penampilan santai ini memiliki jenis kecantikan yang unik. Sangat tidak bahagia. Mata bocah iblis itu cemberut saat dia berbicara. Aku tidak menangkap pemuda binatang buas archaik. Sekelompok orang segera berbalik, tidak ada dari mereka yang ingin menghadapinya. Bertahan bersamamu benar-benar melukai egoku. Hanya burung merah besar yang menggumamkan pernyataan. Ayo pergi, kita harus pergi juga, kata Huo Linger. Benar, ayahmu sangat kuat. Bisakah kamu mengenalkan aku padanya? Si kecil bertanya penuh harap. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Huo Linger melirik ke samping. Ketika si kecil mendengarnya, dia menjadi malu. Lengan kecilnya disilangkan saat dia berkata, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Apa? Anda ingin menjadi menantu dari bangsawan kelas atas? Burung merah besar itu bertanya. Beberapa individu yang dibatasi segera mengungkapkan niat membunuh saat mereka memelototinya. Ini tentang aku menjadi teman lama yang berbeda dengan ayahmu. Berada dalam hubungan seperti itu dengan saya berjanji dia tidak akan rugi, kata si kecil. Enyah. Huo Linger berbalik. Tidak ada alasan baginya untuk memiliki paman kecil, dan hanya seseorang dengan otak yang salah yang akan melakukan hal seperti itu. Dia keluar. Ayo pergi. Singa berkepala 9 dan Flamecrow juga berbicara. Mereka sudah lama gatal ingin keluar, dan bersiap untuk bergegas keluar. Sungguh sayang. Saya tidak akan pergi, saya akan tetap di sini. Setelah mengatakan ini, dia langsung berlari ke dalam dan memperingatkan berulang kali, Little Grey, ketika Anda memasuki istana kekaisaran negara api, Anda harus makan sebanyak mungkin. Serigala kecil yang berbaring di dada Huo Linger mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Matanya yang besar memancarkan cahaya. Semua orang menjadi tercengang. Apakah orang ini menjadi gila? Apakah dia benar-benar akan tinggal di sini? Mulut Huo Linger bergerak-gerak. Jika dia benar-benar ingin tinggal, maka persetan dengan itu. Dia pasti takut diburu setelah pergi, dan mungkin saja dia mengkhawatirkan kita. Petik 2. Ketika burung merah besar mendengar ini, ia segera bergegas mengejarnya. Itu masih menunggu si kecil untuk memperkenalkan masternya. Jika dia kehilangan kesempatan ini, maka itu benar-benar tidak akan bisa meneteskan air mata bahkan jika itu mencoba. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya tertawa. Rainbow Luan tercengang. Sebelumnya, dia masih ingin menggunakan kekuatan rasnya untuk menakuti bocah iblis itu sedikit. Pada akhirnya, bocah nakal itu lolos dan langsung lari. Ketika semua orang memikirkannya, mereka menjadi lega. Bocah ini merebus peng yang enak,
memasak macan putih, dan memotong beberapa potong daging dari Zujian. Dia bahkan menarik sisik naga bertanduk dan bergumul dengan gadis berambut ungu itu, jadi dia mungkin tidak berani keluar begitu saja. Pria kecil itu berubah menjadi gemuk kecil dan melambai ke arah seseorang di kejauhan. Itu adalah pemuda berjubah perak Xiao Tian, dan dia bersembunyi di dalam gurun yang sunyi. Dia menghindari bencana besar, dan baru sekarang dia bergegas. Bro, ada baiknya kamu baik-baik saja. Saya mendengar bahwa ada gangguan besar di kedalaman dunia kecil ini dan bocah jahat itu mulai bergerak. Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Xiao Tian bertanya. Dia memutuskan untuk memblokir informasi, karena ini hanya satu orang yang tinggal di wilayah tak berpenghuni. Xiao Tian tidak tahu apa yang terjadi, dan hanya mendengar beberapa rumor saat berjalan keluar. Saya melihat sosoknya dari kejauhan, dan benar-benar ingin memukulnya. Si kecil menanggapi dengan samar dan kemudian meminta air tertinggi sejati. Dia ingin mendapatkan porsinya. Apakah Anda memiliki artefak berharga untuk disimpan? Apakah kamu tidak takut itu akan terbang? Petik 2. Jangan khawatir, berikan saja padaku. Si kecil mengambil wadah giok yang berisi cairan dewa sebelum dengan cepat mengumpulkannya ke dalam kantong surga dan bumi. Benar-benar harta yang bagus. Pemuda berjubah perak itu sedikit cemburu. Setelah itu, dia mengundang si kecil untuk pergi bersamanya. Jika mereka bertemu dengan bocah jahat itu, mereka harus memukulnya dengan baik. Kau duluan. Aku masih harus mengurus beberapa hal. Orang kecil itu agak malu. Ada kerumunan besar, dan semua jenis makhluk ada di sini. Mereka bergegas menuju pintu keluar, dan meskipun lebih dari 80% meninggal di sini, kelompok yang tersisa masih sangat banyak. Di dunia luar, Flamecrow, 9 kepala singa dan yang lainnya telah keluar beberapa waktu yang lalu. Mereka mengikuti di samping orang yang lebih tua. Di antara para tetua, beberapa dari mereka dalam bentuk humanoid, dan beberapa dalam tubuh aslinya, semuanya sangat kuat. Di langit, ada istana bergerak yang melayang di udara. Mereka luar biasa besar, cemerlang dan mengesankan. Huo Linger memasuki salah satu istana yang sangat besar ini, dan jelas bahwa ini adalah istana kaisar manusia. Salah satu inkarnasinya tiba untuk membawanya pulang. Orang bisa tahu dari tindakan ini betapa kaisar menyayangi putrinya. Selain istana kaisar yang mengejutkan, ada kereta perang kuno tidak jauh dari sana. Meskipun agak gelap dan tidak terlalu berkilau, namun tetap membuat orang merasa terintimidasi. Segera setelah itu, seekor binatang emas keluar dari kereta. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan itu cemerlang dan mempesona. Ini adalah ras yang melayani burung-burung dewa archaik dan binatang buas, dan sangat kuat. Semua orang menghirup udara dingin. Itu pasti berasal dari gunung suci archaik dan datang atas nama makhluk berdarah murni. Orang-orang terus-menerus bergegas keluar, dan seekor burung besar hitam pekat mencuat kepalanya seperti pencuri saat mengikuti berbagai makhluk keluar. Burung itu, kenapa kelihatannya agak celaka? Sepertinya familiar. Singa berkepala 9 bergumam. Baik, pakar ras bermata 3 juga mengangguk. Ini jelas bukan dari ras Flamecrow saya, tapi sepertinya Flamecrow angkat bicara. Itu burung merah besar. Mereka semua menatap kosong dan menyadari bahwa orang ini mati sendiri dengan kulit hitam. Sayangnya, mereka tidak melihat bocah jahat itu. Mengapa bocah itu belum keluar? Gadis berpakaian ungu itu berdiri di atas kereta perang sambil mengerutkan kening. Adapun Zujian dan naga bertanduk, mereka juga sedang mencari. Mereka tidak memberi tahu orang yang lebih tua, karena tidak mau menjelaskan apa yang terjadi. Apalagi mereka tidak mau mengeluh, karena mereka semua punya harga diri dan harga diri. Ini tidak akan berhasil, karena teknik berhargamu kurang.
Anda bisa menipu orang normal, tetapi itu tidak akan lolos dari pakar tertinggi sejati. Petik 2. Di dalam dunia kecil, burung aneh telanjang menggelengkan kepalanya. Itu tidak puas dengan teknik transformasi si kecil. Itu sudah mencoba menyelinap berkali-kali, tetapi setiap kali ditangkap lagi dan terperangkap di dalam kantong langit dan bumi. Si kecil pada awalnya sangat tenang dan tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, dia merasa seolah-olah dia terlalu ceroboh dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengajariku kemampuan unik?" Burung telanjang itu memutar matanya. Itu tidak ingin mengajarinya sama sekali. Orang yang paling aku permusuhan adalah gadis buas berpakaian ungu itu. Anda harus memahami bahwa jika saya diekspos, Anda juga tidak dapat lari. Petik 2. Burung telanjang itu bingung. Bahkan jika dipukuli sampai mati, dia tetap tidak ingin bertemu siapapun dari ras itu. Jika bukan karena mereka, itu tidak akan bersembunyi di dalam dunia archaik kecil ini tahun itu. Saya akan mengajari Anda kemampuan kecil untuk menyempurnakan teknik transformasi Anda. Pria kecil itu awalnya lembut dan cantik, tetapi pada akhirnya, dia menjadikan dirinya seorang pemuda yang kuat. Ia menjadi tangguh dan kekar, dan penampilannya memberinya aura yang berani dan kuat. Dia langsung keluar dengan arogan. Episode ke-173, dengan judul Gangguan. Langsung ke dalam alurnya. Tidak ada yang memperhatikan. Bahkan Huolinger, singa berkepala 9 dan yang lainnya tertipu. Ini membuktikan bahwa 72 teknik transformasi Hairy Ball sangat mengejutkan, memungkinkan seseorang untuk membuat yang palsu tampak nyata. Meskipun teknik berharga rusak parah, melalui bimbingan burung telanjang yang aneh itu, teknik transformasi tubuh dipulihkan. Si kecil saat ini kuat dan penuh vitalitas. Kulitnya berwarna gandum, dan saat dia berjalan di antara sekelompok orang, dia memanggil "teman" secara acak. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya atau tidak, dia masih bertindak seolah-olah mereka sangat akrab. Dia berjalan keluar begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Setelah sampai di dunia luar, dia menyatu dengan kerumunan makhluk dan kemudian menjadi salah satu penonton. Meskipun kamu terluka, kultivasimu meningkat sedikit. Seorang tetua yang benar-benar bersinar memandang singa berkepala 9 dengan kepuasan relatif. Singa berkepala 9 memiliki 4 kepalanya dipenggal oleh si kecil. Mereka tumbuh kembali di kemudian hari, dan ini adalah metode yang mengejutkan dari rasnya. Saat ini, dia terlalu malu dan tidak bisa membicarakannya. Baik, tidak banyak ahli ras kita yang masuk yang meninggal, dan kalian berdua adalah tokoh terkenal. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ini benar-benar kesempatan langka. Di sisi samping, dua bersaudara dari Triae Race ini pun mendapat pujian. Banyak makhluk keluar, namun ada banyak ras yang kejeniusannya tidak pernah muncul. Beberapa keturunan archaik tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi mendung, dan di antara mereka, ada macan putih yang paling menakutkan. Macan putih itu putih bersih seperti batu giok dengan garis-garis keemasan tersebar di seluruh tubuhnya. Dengan tubuh yang bercahaya dan murni, itu tampak seperti dibuat dari lapisan keramik. Itu memancarkan aura yang kuat saat berdiri di atas gerbong pertempuran, dan wajahnya tertunduk. Suasana hatinya sama buruknya. Ini adalah raja yang berasal dari Western Tumbis Mountain. Itu menunggu di sini untuk bertemu dengan keturunannya yang paling dimanjakan, namun pada akhirnya, anaknya tidak pernah muncul. Ia memiliki perasaan bahwa keturunannya telah jatuh. Aohou, macan putih menghadap ke langit dan meraung. Energi emas bersinar dari tubuhnya, menciptakan hamparan limbah berwarna putih. Itu mengguncang segalanya sampai bahkan langit mulai bergoyang. Singa berkepala 9, Flamecrow, Rainbow Luan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Sesepuh mereka bahkan lebih bijaksana,
menanyakan tentang kematian macan putih kecil. Mereka semua menggelengkan kepala. Ini bukan tempat untuk membicarakan hal itu. Mungkinkah mereka akan memberitahu orang tua mereka bahwa macan putih dimakan oleh mereka dan saat ini berada di dalam perut mereka? Jika berita ini bocor, perang besar pasti akan terungkap. Mengapa klan Rain kita belum keluar? Dalam kabut di kejauhan, sekelompok tetua cemas saat mereka berjalan. Keluar, Yuzimo keluar. Mereka mengungkapkan ekspresi bahagia, karena akhirnya mereka melihat seorang jenius keluar hidup-hidup. Sejak satu keluar, pasti ada orang lain di belakangnya, kan? Zimo, apa ini karena kalian mendapatkan True Supreme Water dan ketakutan keluar karena berhati-hati? Jangan khawatir, persiapan kita sudah cukup, jadi bisa keluar. Seorang penatua sedang menunggu dengan harapan. Obor seperti cahaya berkedip di dalam pupilnya. Kakek leluhur, Wu Yuzimo menangis. Apa yang salah? The Rain Clansmen segera panik. Mereka memiliki firasat buruk dan semua wajah mereka berubah menjadi hijau. Mungkinkah kelompok jenius serta 4 individu terlarang semuanya mati? Para tetua semuanya mati, dan para jenius klan saya semuanya jatuh. Aku satu-satunya yang mencari kakak Xi. Wajah Yuzimo berlinang air mata. Dia adalah seorang jenius yang unik, dan setelah merasakan bahwa mereka adalah bahaya besar, dia menyembunyikan dirinya dan menghindari malapetaka itu. Dia gagal menemukan Xi, tapi selamat pada akhirnya. Apa? Semuanya mati. Siapa yang melakukan ini? The Rain Clansmen sangat marah. Kelompok ini berisi elit klan, dan mereka adalah harapan klan mereka, namun mereka semua dimusnahkan. Anak itu dari alam dewa kekosongan. Yuzimo menangis saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka tentang bagaimana air tertinggi sejati direbut. Sekelompok orang itu meraung keras, dan ada banyak yang sangat marah hingga mereka batuk darah. Ini terlalu penuh kebencian. Seorang bayi kecil benar-benar membunuh seluruh generasi mereka. Rebut kembali. Seseorang meraung dengan suara rendah. True Supreme Water gelisah dan melarikan diri. Dia meminum sebagian ke perutnya karena dia tidak memiliki wadah yang sesuai untuk menampungnya. Dia tidak bisa menyimpannya di dalam dirinya selamanya, kata Yuzimo. Sangat penuh kebencian, sungguh sia-sia untuk keputusan ilahi yang begitu berharga untuk dilanggar oleh anak nakal yang jahat. Kelompok tetua memukuli dada mereka dan menginjak kaki mereka saat mereka meratap dalam kemarahan. Mereka merasa itu terlalu disayangkan. Jika mereka tidak berhasil, maka begitulah. Namun, mereka jelas sudah pada titik krusial, dan True Supreme Water sudah diambang memasuki kuali giok, namun pada akhirnya, bocah jahat semacam ini menyerang. Itu sampai pada titik di mana beberapa orang dalam penyesalan. Mereka seharusnya tidak membuat begitu banyak masalah bagi pemuda itu, dan seharusnya hanya fokus untuk mendapatkan air tertinggi sejati itu. Jika mereka melakukan itu, mungkin mereka tidak akan mengalami bencana ini terjadi pada mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan di dunia ini. Yang membuat mereka sangat tidak nyaman adalah apakah anak itu sama dengan yang dulu atau tidak. Seberapa besar masalah ini? Untuk benar-benar mampu membunuh individu terbatas mereka, ini adalah jenis teror absolut. Dia benar-benar harus disingkirkan. Mereka berteriak dengan suara mendung. Mereka hampir menghancurkan giginya, dan menjadi marah luar biasa. Di samping mereka, ada orang yang mendengar tetapi tidak peduli karena terlalu banyak kejadian serupa yang terjadi. Banyak orang jenius yang terkubur di dalamnya, dan beberapa ahli seperti macan putih bahkan mengaum seperti petir. Bagaimana dengan klan Kun saya? Kenapa tidak ada satu pun yang keluar? Petik 2. Pintu keluar bersinar saat kabut masih ada di sekitarnya.
Jumlah makhluk yang keluar darinya secara bertahap menurun. Namun, klan Kun tidak melihat satu pun dari jenius mereka sendiri keluar. Kenapa tidak ada orang dari Li klan saya yang keluar juga? Ada banyak orang seperti mereka yang berada dalam situasi membingungkan yang sama. Tidak peduli betapa kejamnya persaingan di dalam, itu tidak mungkin bagi seluruh kelompok mereka untuk dimusnahkan karena mereka membatasi individu yang menemani mereka. Akhirnya, mereka menemukan beberapa petunjuk karena beberapa orang di samping mereka dengan marah meraung, "Anak nakal, aku akan membunuhmu." Mereka adalah orang-orang dari klan Yuan. Dari mulut ke mulut dari orang lain, mereka memperoleh informasi bahwa bocah jahat itu membunuh ke segala arah, dan dia menyapu bersih semua orang jenius dan individu yang dibatasi. Klan Kun, klan Li, klan Meng, dan klan Yuan, keempat klan besar ini pernah mengalami konflik dengan si kecil di alam dewa kekosongan. Kali ini, mereka bahkan memberikan hadiah di kepalanya sebelum memasuki Hundred Shattering Mountains. Pada akhirnya, hasilnya pun seperti itu. Kepala semua orang dipenggal oleh anak itu. Setelah 4 klan besar mendengar berita itu, mereka praktis menjadi gila karena marah, dan bahkan hati mereka berdarah. Ada lebih dari 10 jenius dan yang dibatasi, namun mereka semua sebenarnya terbunuh seperti ini. Dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah itu di alam Void God atau Hundred Shattering Mountains, dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Prestasi yang begitu mengejutkan membuat semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak menyerah. Keempat jenius klan adalah harapan mereka untuk masa depan. Mereka dikirim untuk mencari harta karun kuno, namun, tidak ada yang keluar hidup-hidup pada akhirnya. Selain mereka, banyak juga yang sedang berdiskusi. Apa kalian sudah dengar? Di dalam Hundred Shattering Mountains, ada seorang anak buas yang menyapu ke segala arah. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan berani membunuh pemuda binatang buas archaik. Petik 2. Aku telah mendengar. Sangat kuat, apakah kalian sudah melihatnya? 4 keluarga besar yang ada di sisi lain semuanya memiliki wajah cemberut. Sepertinya para ahli ras semuanya telah dibersihkan oleh anak itu. Petik 2. Kebuasan seperti itu. Segera setelah itu, orang-orang diberitahu bahwa anak buas yang terkenal di Hundred Shattering Mountains ini sebenarnya adalah bocah jahat dari alam Void God. Ini segera mengejutkan mereka ke tanah. Aku benar-benar membencinya. Kemanapun dia pergi, semuanya terlempar dari sisi ke sisi. Di paviliun perbaikan surga, dia mengambil sebuah harta. Pikiran mereka rumit. Saat ini, banyak orang yang mencari si kecil. Kepala tetua Heaven Mending Pavilion, Taoye memegang labu kuning berkilauan di tangannya saat dia membelai janggutnya dengan yang lain. Dia terus merasakan kelopak matanya bergerak-gerak, dia entah bagaimana memiliki perasaan bahwa anak itu membalikkan Hundred Shattering Mountains di atas kepalanya. Si keluar. Murid ganda dewa telah tiba. Tepat pada saat itu, semua orang menjadi khawatir. Mereka semua melihat ke arah pintu masuk. Ada seorang pemuda jangkung dan kurus berdiri di sana. Dia kokoh dan kuat dengan rambut hitam tergerai. Matanya memiliki 2 murid yang berkembang dengan kepahlawanan. Dia menyeret kulit binatang yang sangat besar saat dia berjalan keluar, dan bahkan tanah di bawahnya bergetar. Apa itu? Keturunan archaik dewasa. Petik 2. Semua orang tercengang. Membunuh keturunan dari generasinya sendiri bisa dimengerti. Bagaimana seorang remaja dapat melakukan hal yang sangat besar di surga? Ini benar-benar prestasi yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa bahkan para tetua yang saat ini berada di sini mengalami kesulitan melawan keturunan archaik. Ini tidak benar. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, namun dia benar-benar mencapai prestasi yang luar biasa. Dia benar-benar seperti dewa yang ditakdirkan untuk mengatasi gurun besar ini,
dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Seluruh tubuh Si Yi diselimuti lapisan kemegahan, secara bertahap membuatnya tampak lebih misterius dan kuat. Dia tampak seperti reinkarnasi dari Raja Dewa yang dihormati yang sedang berjalan di dalam dunia fana. Dia menyeret naga banjir hijau tua yang sangat besar di belakangnya. Ada banyak luka di naga banjir, dan beberapa tempat bahkan tulang putihnya terbuka. Mangsa yang mengejutkan ini membuat kelompok makhluk itu terdiam. Ini adalah naga banjir tua yang bertarung dengan monyet dewa itu. Itu berakhir dengan luka berat, tapi aku tidak pernah menyangka kalau itu akan binasa di bawah tangan Si Yi. Beberapa makhluk darah murni menunjukkan ekspresi aneh. Mereka bukan satu-satunya, karena ada orang lain yang menyaksikan pertempuran itu. Hasilnya, diskusi rahasia dimulai. Ketika orang-orang mengetahui betapa menakutkannya naga banjir tua ini, mereka menjadi lebih heran. Meskipun mengalami cedera, kemampuan Si Yi untuk menangkap dan mengeluarkan mayatnya mewakili keindahan dari kekuatan dan keberuntungannya. Semua orang tersentuh secara emosional. Si Yi juga mendapatkan beberapa obat dewa juga. Kalau anak biadab itu tidak bergerak, dia mungkin bisa mendapatkan seluruh pohon, kata beberapa orang. Begitu tersiar kabar, hal itu menimbulkan keributan yang lebih besar. Apakah obat suci itu? Ini mewakili kesempatan untuk mengubah seluruh tubuh Anda, dan membuat seseorang mengalami terobosan besar. Itu juga mewakili kehidupan ekstra, bisa menyadarkanmu tidak peduli seberapa berat cederamu. Tentu saja, bahkan tidak perlu disebutkan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang. Sebenarnya ada seseorang yang merusak acara bahagia keluarga Raja bela diri saya dan menghalangi Yier saya untuk mengambil obat dewa. Seorang tetua dari keluarga Si sangat marah. Anak dari alam Void God yang memecahkan salah satu rekor Yi baik-baik saja. Tapi dia juga datang ke Hundred Shattering Mountains untuk menunjukkan kekuatannya. Apakah dia mencoba memprovokasi kita? Tetua lain memiliki tatapan sedingin es. Yier diberkati oleh surga. Bahkan jika dia tidak memiliki batang obat suci, dia bukanlah orang yang bisa dilampaui oleh orang lain. Petik 2. Sekelompok orang dari Mansion Martial King datang. Mereka semua adalah ahli tingkat tinggi yang menyambut Si Yi kembali. Mereka semua sangat berhati-hati dalam mencoba merawatnya, karena mereka takut seseorang akan membunuhnya di tengah malam saat dia dalam perjalanan pulang. Tidak peduli siapa dia, akan merugikan baginya untuk memikirkan tantangan Yier. Dia harus melewati Martial King's Mansion dulu. Petik 2. Bocah jahat dari alam dewa kekosongan itu terlalu mampu membuat keributan. Apa dia tidak takut mati muda? Petik 2. Kata-kata ini diucapkan oleh dua tetua yang berpihak dan mencintai garis keturunan Si Yi. Di kejauhan, si kecil sendirian. Dia dengan tenang melihat sekeliling dengan matanya yang murni, besar, dan cerah tanpa mengucapkan satu dunia pun. Para jenius muda dari rumah Raja bela diri semuanya berkumpul dan mengepung Si Yi di tengah. Mereka membantunya membawa naga banjir hijau tua saat mereka bertahan di sekitarnya seperti bintang di sekitar bulan. Si Yi tak tertandingi dan tak kenal takut. Dia menarik perhatian terlalu banyak orang. Ribuan mata terfokus padanya saat kemegahan ilahi mengalir darinya. Bahkan rambutnya bersinar, membuat orang berseru kaget. Sementara orang-orang dengan penuh semangat memperdebatkan hal-hal yang berhubungan dengan Si Yi, tidak dapat dihindari bahwa mereka secara alami akan mengangkat topik tentang anak yang berani mencuri obat sucinya. Mereka merasa lebih dari sebelumnya bahwa bocah jahat ini tidak normal, dan memiliki potensi yang mengejutkan. Tanpa diragukan lagi, anak buas itu juga sangat terkenal saat ini. Dia menimbulkan keributan yang tak terhitung jumlahnya di dalam Hundred Shattering Mountains. Setelah kata-kata dari perbuatannya disebarkan, semua orang menjadi terguncang dan tidak bisa berkata-kata.
Orang kecil itu berbalik dengan dirinya sendiri saat dia meninggalkan area mansion Raja Beladiri, berjalan ke bumi yang jauh. Dia berjalan di jalannya sendiri, dan tidak membutuhkan apapun untuk menjangkarkannya. Tanpa perlindungan dan pengobatan spiritual Martial King Mansion, dia juga sampai pada titik ini. Dia sangat percaya bahwa dia adalah yang terkuat saat dia mengumpulkan keadaan pikirannya dan melangkah ke kejauhan. Episode ke-174. Langsung ke dalam alurnya. Si kecil tidak memasuki Broken Sky City, melainkan menghilang ke Cakrawala sebagai gantinya. Dia ingin meninggalkan tempat yang ramai ini, jadi dia pergi ke kejauhan sendirian. Baginya, tempat itu terlalu berbahaya. Jika klan yang kuat mengenalinya, mereka secara alami akan memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat itu, tanpa klan yang melindunginya, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Seekor cacing naga berukuran panjang lebih dari 100 meter merangkak sambil menelan dan mengeluarkan lumpur. Ia memandang si kecil yang sedang duduk di tengah rawa dengan tatapan aneh, namun, ia tidak menyerang karena merasakan bahaya. Kemana aku pergi? Si kecil duduk di atas batu bersih di tengah rawa. Dia menggaruk kepalanya sambil mengenang kekalahannya baru-baru ini. Namun, sekarang dia sangat bahagia, karena bagaimanapun, dia masih anak-anak. Saya mendapatkan begitu banyak barang berharga dan berlari ke tengah tanah terlantar sendirian. Sekarang saya menemukan tempat untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh dalam damai. Saya tidak perlu berlarian kemana-mana lagi. Petik 2. Setelah dia membuka kantung langit dan bumi, dia menjadi gembira. Dia menyeret Second Baldi yang saat ini diam-diam memakan obat spiritualnya duduk di pantatnya saat dia mulai menghitung apa yang dia peroleh. Artefak berharga, pengobatan spiritual, anggur setan kecil, pohon persik abadi, True Supreme Water, dan hal-hal lainnya benar-benar menakjubkan. Jika salah satu dari hal-hal ini tersebar, itu akan langsung menimbulkan keributan besar. Selain itu, ada daging dan darah dari keturunan archaik yang bisa ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil, juga obat daging Zujian yang berdarah murni. Banyak. Dia tersenyum bahagia. Tanpa bergantung pada siapapun, dia mendapatkan semua benda spiritual ini sendiri. Itu cukup untuk kebutuhan kultivasinya. Namun, dia tidak bisa menggunakan semua ini sendirian. Dia perlu membawa beberapa kembali ke klannya dan anak-anak desa untuk mereka gunakan, karena itu adalah tempat yang memberinya kehangatan dan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Biarkan aku pergi. Baldi kedua berteriak. Ketika si kecil duduk di atasnya beberapa saat yang lalu, dia hampir tidak bisa bernapas. Butuh banyak upaya untuk memutar kembali matanya dan memulihkan diri. Kekuatan bocah iblis ini terlalu kuat. Siapa yang menyuruhmu makan secara diam-diam? Untungnya, Anda tidak mengambil persik perak, kalau tidak, aku akan merebus dan merebusmu menjadi semangkuk obat yang berharga, anak biadab itu mengancam. Situasimu sama sekali tidak meyakinkan. Anda tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Burung botak aneh berbicara dengan penampilan yang sangat dalam. Si kecil menamparkan pantatnya dan berkata, "Cukup, berhenti mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Ayo pergi dan temukan gua tua untuk ditanami. Lalu, kamu bisa mengajariku teknik berharga apapun yang kamu inginkan." Petik 2. Mengapa saya harus mengajari Anda teknik yang berharga? Aku berhutang padamu apa? Second Baldi memutar matanya. Kau mengajariku teknik yang berharga dulu, dan kemudian aku akan mencari dunia dan menerobos setiap gunung dewa kuno untuk membuat klan perempuan binatang buas itu menyerah sehingga kau tidak perlu lari di masa depan, kata si kecil. Burung botak aneh itu tercengang. Seberapa percaya diri pemuda ini? Tingkah lakunya terlalu tinggi. Namun, ia segera mengingat prestasi anak biadab ini.
Dia mengejar naga tanpa tanduk yang sedang berlari dan mengendarai Zujian untuk membuatnya menyerah. Keberaniannya membuat orang tidak bisa berkata-kata. Berpikir dengan hati-hati, anak ini benar-benar memiliki potensi yang praktis tidak terbatas. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah, jika dia begitu galak dan meledak-ledak saat muda, akankah dia tetap seperti ini saat dia dewasa? Orang harus tahu bahwa burung dewa dan binatang buas memiliki kekuatan terpendam yang sangat kuat dan akan berjalan di jalur kemenangan dari awal sampai akhir. Namun, manusia secara alami sedikit berada di sisi yang lemah. Ai, jangan katakan lagi. Melihat penampilanmu yang tidak menyenangkan, surga akan iri padamu dan kamu mungkin benar-benar mati. Kedua Baldi menghela napas. Anda sedang mencari pemukulan, bukan? Mengapa Anda mengutuk saya? Si kecil memelototinya. Bukan aku yang mengutuk, tapi ada roh jahat yang mengutukmu. Ada untaian kabut hitam yang tersembunyi di dalam cahaya di dahi Anda, dan itu akan segera pecah. Dengan kultivasi Anda, akan sulit bagi Anda untuk mempertahankannya, dan Anda akan mati dalam beberapa hari, kata burung tak berbulu itu. Setelah si kecil mendengar ini, dia gemetar dan gemetar. Dia tahu bahwa Second Baldi tidak sepenuhnya berbohong. Sejujurnya, alasan mengapa dia memasuki Hundred Shattering Mountains adalah untuk menemukan pedang untuk roh tua. Saya sudah menemukan pedang yang patah. Sepertinya saya harus kembali ke paviliun perbaikan surga. Pria kecil itu menendang hingga membuka batu di bawah kakinya. Tentu saja, dia tidak ingin pergi kemana-mana sekarang. Saat ini ada banyak mulut yang banyak bicara di Broken Sky City, dan ada juga beberapa dengan mata dewa yang menusuk seperti kilat. Cukup berisiko untuk pergi sekarang. Mari kita tunggu 2 hari lagi. Orang kecil itu bergumam. Setelah itu, dia mulai menelan dan memuntahkan cahaya warna-warni saat dia mengekstrak esensi alam untuk mengembangkan simbolnya. Dia memahami misteri tertinggi dari True Primordial Records, dan saat dia tenggelam ke dalam keadaan yang sangat tenang, dia dengan sungguh-sungguh mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang Dao. Meskipun bakat alami si kecil itu mencengangkan, dia tidak akan pernah menunjukkannya tanpa alasan. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dia hanya memiliki dirinya sendiri saat dia dengan licik maju di jalan perjuangannya. Setelah membuka bagian surgawi kesembilannya, tubuhnya menjadi lebih kuat. Sebuah lambaian kecil tangannya sepertinya bisa memindahkan gunung dan mengangkat laut, kekuatannya paling tinggi. Selain itu, semua jenis simbol emas berkilauan di dalam setiap jalan surgawi, memelihara tekniknya yang berharga. Kemampuannya dalam simbol maju pesat, maju ke seluruh level. Sangat nyaman. Cahaya pagi bersinar saat si kecil berdiri di atas batu kapur di dalam rawa. Dia menghirup esensi hari masuk dan keluar saat tubuhnya menghangat seluruhnya. Itu membuatnya merasa berkultivasi tidak terlalu sulit, tetapi malah menghibur. Waktunya untuk mencari orang tua Tao Ye dan masuk kembali ke paviliun perbaikan surga lagi. Dia percaya bahwa Tao Ye belum pergi, karena tindakannya di dalam Hundred Shattering Mountains pasti sudah menyebar sekarang. Heaven Mending harus melindunginya dengan baik dan tidak mengizinkan siapapun untuk menyakiti dan memperebutkannya. Tentu saja, jika Tao Ye tahu bahwa lelaki kecil itu sedang bergulat dengan gadis berpakaian ungu itu, dia mungkin akan menjadi gila. Pada kenyataannya, meskipun Zujian, naga tanpa tanduk, dan binatang buas berdarah murni lainnya bertarung dengan si kecil, mereka tidak memberi tahu klan mereka. Mereka tidak mau balas dendam menggunakan kekuatan sesepuh mereka, karena mereka memiliki ego dan harga diri sendiri. 2 hari kemudian, Broken Sky City menjadi sunyi. Terlepas dari beberapa orang istimewa, semua makhluk jenius dari setiap klan telah pergi. Mereka bertempur di dalam Hundred Shattering Mountains selama lebih dari sebulan.
Ini adalah waktu yang sangat lama sehingga mereka semua kelelahan. Mereka ingin segera kembali ke klan mereka, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama senior mereka sesegera mungkin. Wei, apakah paman membeli pedang? Pria kecil itu berjalan menuju rumah yang dia kunjungi sebelumnya, dan benar saja, dia melihat sosok Tao Ye. Dia masih di sini. Selama 2 hari terakhir, Tao Ye dengan kuat memegang di tangannya harta karun tertinggi paviliun perbaikan surga, Labu. Dia berjalan kemana-mana di sekitar Broken Sky City untuk mencari jejak si kecil karena takut dia ditangkap oleh orang lain. Sekarang, setelah melihat seorang pemuda berpakaian halus berjalan ke arahnya sambil mengucapkan kata-kata ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Kemudian dia bertanya, "Saya hanya ingin pedang terkutuk. Tidak ada lagi." Selesai. Pria kecil itu berseri-seri dengan senyum saat dia mengedipkan matanya yang besar. Bocah ini, Tao Ye sangat gembira dan segera memukulnya. Kemudian, dia dengan cepat menyeretnya kembali ke taman, dan kembali ke kediaman mereka. Ini, adik laki-laki. Seorang gadis muda sangat terkejut. Dia sangat perseptif, dan menyadari identitasnya dari senyuman di matanya. Adik laki-laki. Yang lain juga mengelilinginya. Di antara 3 kakak laki-lakinya, salah satunya meninggal di Hundred Shattering Mountains, namun kedua kakak perempuan itu masih hidup. Orang mati membuat orang melankolis, tetapi secara relatif, ini masih merupakan hasil yang sangat bagus. Orang harus tahu bahwa bagi banyak keluarga, semua orang jenius telah mati. Ayo pergi. Tidak perlu lagi bicara. Ayo segera kembali ke paviliun perbaikan surga, kata Tao Ye. Dia dengan cepat meletakkan beberapa potongan tulang simbolis dan mengeluarkan sebuah altar kecil. Kemudian, dia bernyanyi dan memulai ritualnya. Dengan suara Weng, jalan berkilauan yang menuju ke kejauhan muncul di udara. Tao Ye menyeret mereka dan dengan cepat masuk. Kemudian, cahaya warna-warni bersinar dan mereka semua menghilang. Senior, kenapa kita terburu-buru? Mungkinkah ada orang yang ingin membunuh kita? Seorang praktisi pria senior bertanya. Tidak ada yang mengejar kita, tapi ada janin busuk di sini yang akan membuat banyak orang senang. Mereka mungkin akan mengurungnya dan memperlakukannya seperti hewan buas berdarah murni. Tao Ye tersenyum. Si kecil tiba-tiba melebarkan matanya yang besar dan berkata, "Aku belum menangkap Tao Tai atau Yazi yang sebenarnya, dan sudah ada orang yang mengejarku. Saya harus benar-benar menekan mereka." Petik 2. Tidak ada salahnya. Selama kita kembali ke paviliun penjaga surga, tidak ada yang berani bersikap kejam. Bagaimanapun, roh penjaga kita telah hidup sejak zaman kuno. Siapa yang berani memprovokasi itu? Tao Ye sangat senang. Ini karena dia mendengar berita bahwa seorang anak buas menggali 1 meter ke mata air abadi dan tidak membiarkan setitik pasir pun lolos saat dia benar-benar menggali semuanya. Dia merasa seperti roh penjaga dari paviliun penjaga surga bisa diselamatkan sekarang. Ia akan bisa hidup lebih lama, dan bisa membuat kagum setiap klan sehingga tidak ada yang berani menyinggung mereka. Itu masih hidup. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya merasa seperti akan binasa. Ia masih hidup di dunia ini sampai sekarang, sangat menakutkan. Suara gumaman ditransmisikan dari dalam kantong surga dan bumi. Makhluk apa ini? Beberapa orang kaget. Si kecil membuka tasnya dan mengeluarkan second baldi. Dia menemukan bahwa itu diam-diam memakan 2 daun lagi dari obat roh, dan segera memukulnya. Sangat jelek. Kedua kakak perempuan itu tertawa. Apa yang kamu lihat? Aku tidak memakai baju apapun, jadi kenapa kalian mengintip? Apakah kamu tidak takut ditusuk jarum? Petik 2. Akibatnya, ia menerima beberapa jepitan, dan mulai ribut. Cahaya warna-warni berkedip saat lorong itu berkilauan setelah mendekati ujungnya. Sekelompok orang keluar.
Mereka berdiri di area terlarang di Heaven Mending Pavilion, taman kuno tempat roh penjaga berkultivasi. Akhirnya kembali. Taoye menghela nafas panjang karena mereka tidak menemui kesialan selama perjalanan. Kelas atas dari Heaven Mending Pavilion terkejut setelah sekelompok orang muncul karena mereka mendengar berita bahwa anak buas bahkan telah mengambil tanah dari Immortal Spring. Setelah dunia luar mendengar berita ini, mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini benar-benar tahu bagaimana membuat keributan. The Hundred Shattering Mountains praktis menjadi taman bermainnya. Sekelompok orang dengan cemas menatap. Di antara mereka, ada beberapa sesepuh berusia beberapa ratus tahun, wanita paruh baya alami dan mewah serta keturunan yang tampak aneh. Mereka semua adalah eksistensi yang kuat di dalam Heaven Mending Pavilion. Berhenti menatapku seperti ini. Aku malu. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Semua orang tidak bisa berkata-kata." Dengan gayanya yang membuat marah semua pria dan dewa, apakah dia akan merasa malu? Nak, apakah kamu membawa kembali musim semi abadi? Aku tidak. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Meskipun The Immortal Spring mengering, lumpur itu harus selalu ada di sana kan? Seorang tetua berkata dengan ekspresi berapi-api. Orang kecil itu mengangguk dan berkata, "Ada. Saya melakukan apa yang saya janjikan dan bahkan membawa kembali seluruh lubang tempat mata air abadi berada." Akankah semua senior juga menepati janji mereka dan membiarkan saya tinggal di pavilion terpencil suci selama 1,5 tahun? Mereka sepertinya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu dalam jangka waktu yang lama kan? Kelompok penatua saling memandang dengan cemas. Tetapi kontribusi anak ini terlalu signifikan. Kamu boleh. Kamu bahkan bisa tinggal di sana selama 10 tahun. Pada saat ini, seorang tetua yang memancarkan cahaya di mana-mana muncul. Wajahnya kabur, dan seluruh tubuhnya tampak suci dan penuh keberuntungan. Master Pavilion. Semua orang terkesima. Master Pavilion yang selalu mengurung diri dan tidak muncul selama bertahun-tahun keluar. Lebih jauh lagi, dia dengan tegas mengakui kebaikan si kecil dan mengizinkannya untuk tinggal di pavilion terpencil suci sesuka hatinya sehingga dia dapat mengamati dan mempelajari semua jenis kitab suci. Betulkah? Orang kecil itu melebarkan matanya di tempat dan memperlihatkan ekspresi terkejutnya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion yang belum pernah dia lihat akan begitu murah hati. Ketika Pavilion Master keluar, dia tampak seperti roh dewa yang diselimuti cahaya. Dia tampak sangat murni dan suci. Namun, auranya yang kuat tidak menindas orang, tetapi malah memberi mereka perasaan tenang dan tenteram. Dia mengusap kepala lelaki kecil itu dan mendesah, "Pelajari lebih banyak hal lagi. Sebentar lagi, gurun besar akan kacau balau." Petik 2. Di tempat ini, tanah terlantar tidak ada habisnya, dan pegunungan tidak terbatas. Setiap klan dikelilingi oleh hutan primitif yang lebat, dan beberapa negara kuno tersebar di dalam limbah besar yang tak terbatas ini. Oleh karena itu, wilayah ini dikenal sebagai The Desolate Wastelands. Episode ke-175, langsung ke dalam alurnya. Kembali dan istirahat dulu. Kami harus membuat persiapan untuk memastikan semuanya aman, dan Anda perlu waktu untuk pulih juga, kata guru pavilion pengawas surga. Kata-katanya hangat, dan tubuhnya bersinar, membuat tanah kuno ini tampak cemerlang. Roh penjaga telah layu, dan seluruh tubuhnya sakit-sakitan. Itu sudah ada sejak zaman kuno sampai sekarang, dan waktu yang sangat lama telah berlalu. Itu sudah kekurangan vitalitas, dan hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup jika tidak ada yang tidak biasa terjadi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan pavilion penjaga surga telah mencoba banyak cara untuk mempertahankan kekuatan hidupnya dengan harapan dapat hidup lebih lama, tetapi semuanya tidak efektif. Namun,
Mereka telah mengumpulkan beberapa benda spiritual langka, dan bersiap untuk menggunakannya selama ini. Ini akan digunakan bersama-sama dengan tanah lembab di musim semi abadi untuk menampilkan efek terbesarnya. Ini membutuhkan persiapan yang paling teliti, ke titik di mana mereka bahkan harus memperbaiki beberapa sisa-sisa ilahi dari keturunan Archaik. Mereka akan menuangkannya ke pasir emas untuk memastikan kesuksesan. Si kecil menyelinap pergi tanpa jejak seperti gumpalan asap. Setelah mendapatkan kesimpulan seperti itu setelah kembali, dia secara alami sangat bahagia. Dia akan beristirahat sebentar terlebih dahulu dan memasuki paviliun terpencil suci setelahnya. Ada banyak energi roh di dalam tanah kuno yang murni ini, jauh melampaui dunia luar, namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di Hundred Shattering Mountains. Energi roh di dunia kecil kuno begitu padat sehingga mencair dan mengalir di tanah. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat di dunia ini, dan akibatnya sulit ditemukan. Si kecil berlari di antara pegunungan. Di bawah setiap gunung ada sebidang hutan bambu. Di dalam deretan rumah bambu adalah tempat tinggal para murid baru. Dia tidak bisa menemukan Hairibol. Sebelum dia pergi, dia meninggalkannya di dalam paviliun memperbaiki surga. Ini selalu membuatnya gelisah, karena gigi orang ini terlalu kuat, dan dia bisa makan lebih banyak darinya. Bukankah ini adik junior? Kamu kembali. Banyak orang serentak menyapanya. Sebelum dia pergi, dia telah mengalahkan sekelompok jenius. Ini menimbulkan kejutan di antara murid-murid baru. Secara alami, beberapa orang langsung lari dan lari karena takut bertemu dengannya. Mereka tahu bahwa dia telah dirasuki, dan penampakan kuno melekat pada tubuhnya. Begitu malam tiba, hantu akan mengikuti di sisinya. Namun, dia adalah seorang kultivator, dan sekarang siang hari, matahari yang menyala-nyala masih tinggi di langit. Banyak orang tidak takut sama sekali, dan mereka semua datang untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran menatap burung besar, botak, dan tak bersayap di sampingnya. Saat ini, murid-murid biasa bahkan tidak tahu siapa dia, apalagi di mana dia berada dan apa yang telah dia lakukan selama sebulan terakhir. Hanya beberapa orang di dalam Camp Genius dan beberapa murid senior yang samar-samar tahu tentang bagaimana surga menentang anak buas ini. Jelas, ini adalah nyala api yang tidak bisa ditutup lama. Berita ini akan terungkap dalam waktu dekat. Apa kalian pernah melihat monyet kecil? Itu montok, bulat, dan hanya setinggi kepalan tangan, tanya si kecil. Anda sedang berbicara tentang malapetaka berjalan itu. Tentu kita tahu tentang itu. Benar, murid junior. Saya ingat bahwa itu dibesarkan oleh Anda karena selalu meninggalkan dan memasuki kamar Anda. Tidakkah kamu tahu bahwa itu memicu bencana besar? Petik 2. Tepat sekali. Monyet kecil itu terlalu sulit untuk dihadapi. Itu memakan habis seluruh ladang, dan itu juga memakan semua obat lama dari beberapa gunung spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidur di bawah tangkai obat roh setelah kenyang, mungkin itu masih belum tertangkap. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya menghela nafas saat mereka menceritakan kejadian yang terjadi baru-baru ini. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Firasat buruknya memang menjadi kenyataan. Hairibol telah merusak salah satu bidang pengobatan paviliun mending surga, dan ditangkap oleh seorang senior tua. Jika aku tahu, aku benar-benar akan membawanya ke Hundred Shattering Mountains, gumamnya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dunia kecil kuno itu terlalu berbahaya. Dengan kemampuan Hairibol untuk menimbulkan bencana, jika berada di sisinya, dia mungkin akan dikejar sampai mati sepanjang hari. Dengan demikian, dia meninggalkannya di paviliun memperbaiki surga. Sekarang, itu tampak seperti kesalahan besar. Sekelompok besar orang mengelilinginya, mereka semua adalah murid baru.
Orang kecil itu sangat terbuka, dan bisa berteman dengan siapapun setelah masuk. Banyak orang mendengar berita itu dan datang menemuinya. Segera setelah itu, si kecil muncul di kamp jenius, dan tiba-tiba menarik beberapa tatapan aneh. Beberapa orang mendengar desas-desus dan samar-samar tahu tentang asal-usulnya. Namun, mereka masih belum yakin 100%. Kakak laki-laki, kudengar kau membuat keributan besar di dunia luar dan menimbulkan gangguan tanpa henti. Apakah tidak ada jenius di klan manapun yang bisa menandingi Anda? Seorang gadis muda berpakaian hijau tersenyum saat dia berjalan. Kulitnya putih, dan sosoknya ramping. Senyuman tergantung di wajahnya yang menawan saat matanya berputar. Dia benar-benar seorang gadis muda, cantik, dan anggun yang tampaknya berusia 14 atau 15 tahun. Dia pernah bertengkar dengan si kecil. Meskipun dia kalah, dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Apa yang dikatakan kakak cantik? Mengapa saya tidak mengerti? Si kecil berpura-pura naif. Menghadapi seorang kakak perempuan yang kepalanya lebih tinggi darinya, dia masih bertingkah seperti yang dia lakukan sebelumnya saat dia dengan berlebihan menyeka air liurnya. Kamu benar-benar bocah jahat dari alam Dewa Void, dan kamu bahkan pergi ke Hundred Shattering Mountains kali ini untuk menunjukkan kekuatanmu. Gadis lain berjalan mendekat. Dia mengenakan rok pendek yang terbuat dari kulit binatang, dan kulitnya berwarna coklat, memberinya kecantikan yang liar seperti macan tutul. Sosoknya ramping dan bugar, dan bahkan ekspresinya tampak liar. Sister Piao Sue, lama tidak bertemu. Kamu bahkan lebih cantik sekarang. Si kecil menyeka air liurnya saat dia sengaja keluar dari topik karena dia tidak ingin mengungkapkannya lagi. Sekelompok orang mengelilinginya dengan ekspresi aneh. Bocah busuk ini bahkan belum berumur 10 tahun, dan kepalanya lebih pendek dari semua gadis muda lainnya, namun dia memiliki keberanian untuk bertindak seperti babi. Faktanya, orang-orang ini tidak memiliki permusuhan, dan mereka juga memperpanjang persahabatan mereka. Awalnya, mereka semua telah dikalahkan oleh si kecil dan kehilangan banyak bubuk obat dan buku tulang. Mereka terus mengajukan pertanyaan kepadanya, karena mereka semua ingin tahu apakah dia benar-benar menciptakan beberapa peristiwa besar di Hundred Shattering Mountains atau tidak. Kakak Yu Hao, lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Pria kecil itu terkikik dan berkata, apakah kamu lebih baik sekarang? Kapan kita akan bertukar petunjuk lagi? Petik 2. Zhou Yuhao baru saja melepaskan perbannya, dan dia bertemu dengan anak buas ini sekali lagi. Wajahnya menjadi hijau, dan dengan cepat mundur. Dia tidak ingin tulangnya patah lagi. 2 kali terakhir, semua tulangnya benar-benar patah. Adik laki-laki, seorang anak yang lembut dan cantik berlari dengan wajah penuh kegembiraan. Dia justru King Feng, dan dia sudah memasuki alam Heavenly Passage. Dalam beberapa hari terakhir, dia lebih rajin dari siapapun dan tidak membuang waktu sama sekali. Dia baru tahu bahwa si kecil kembali. Ayo pergi. Saatnya menemukan Hairi Ball. Si kecil menyeretnya dan lari. Dia tidak ingin orang-orang itu bertanya kepadanya tentang apapun. Sebuah gunung spiritual saat ini sedang dikelilingi oleh kilatan petir ungu. Daerah ini tampak seperti lautan guntur dengan bulu-bulu petir tetap ada di sekitarnya. Sebuah aula istana kuno duduk di puncaknya, agung dan agung. Zuyan satu telah memperlihatkan bentuk aslinya. Rambut emas bersinar di seluruh tubuhnya, dan beberapa rantai dewa mengikat tangan dan kakinya di tengah aula. Petir di sekitarnya berkedip-kedip dan melilitnya, sehingga sulit untuk melarikan diri. Hairi Ball sangat tidak senang dan sedih. Itu hampir ditangguhkan selama setengah bulan, dan lelaki tua itu masih belum melepaskannya. Rantai ilahi adalah salah satu harta paling berharga dari paviliun penjaga surga, jika tidak, ia akan mengunyahnya sejak lama. Zizi.
Ketika melihat si kecil muncul, dia segera mulai menjerit. Ia ingin dia menyimpannya secepat mungkin. Monyet ini tidak sederhana. Burung botak aneh segera bergetar dalam hati. Saat menghadapi bola emas seukuran kepalan tangan, sepertinya itu menghadapi ancaman tidak aktif yang sangat besar. Meskipun ada masalah besar dengan tubuh burung botak yang aneh itu, kemampuan persepsinya yang kuat tetap ada. Begitulah cara ia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh si kecil dikutuk. Senior, tolong biarkan Hairi Bol pergi. Pria kecil itu memohon. Itu menghancurkan bidang pengobatan saya dan memakan obat spiritual saya. Kejahatannya terlalu berat. Seorang senior yang dikelilingi oleh bulu listrik sedang duduk saat dia dengan tenang menunjukkan kekuatannya. Ini adalah salah satu leluhur paviliun mending surga yang mempraktikkan hukum simbol guntur. Kekuatannya sangat dalam, membuatnya sangat kuat. Senior, tolong beri kesempatan. Selanjutnya, saudara laki-laki saya membawa kembali lumpur musim semi abadi yang dapat menyelamatkan roh penjaga kuno kita. Kembalikan kebebasannya kepada Hairi Bol. King Feng juga memohon dengan ekspresinya yang benar-benar murni dan jujur. Kamu anak itu. Di aula, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di kaki gunung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menggelegar, dan simbol kuno yang aneh ada di dahinya. Bulu petir terjalin di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat cerah. Dia memandang si kecil dan berkata, "Bisakah kamu memahami simbol ini?" Inilah misteri petir yang berubah menjadi simbol. Semua hukum telah diringkas menjadi satu simbol. Ini adalah salah satu yang terbaik dan paling rumit yang pernah dia kembangkan. Simbol yang sangat kuat. Ini sangat rumit namun mudah dijelaskan. Ini dibuat dengan menggunakan simbol guntur tak berujung dan diringkas menjadi satu simbol ilahi. Itu menakjubkan dan menantang surga. Senior benar-benar berbakat dan pekerja keras. Si kecil berseru kagum. Dia sangat hormat. Simbol ini sangat mencerahkannya, karena dia telah mempelajari teknik berharga Suanmi. Dia juga meneliti simbol petir, jadi dia saat ini benar-benar terpesona. Setelah sekian lama, dia kembali ke dunia nyata. Dia merasa itu sangat bermanfaat. Meskipun dia tidak mengerti segalanya, seolah-olah dia baru saja mengintip ke dunia baru. Tidak buruk, kamu memang biadab seperti yang dikatakan rumor. Senior itu mengangguk. Cahaya gemuruh di tubuhnya terus berkembang dan bergemuruh. Si kecil dengan malu-malu berkata, "Saya sangat baik. Aku sama sekali tidak biadab." Petik 2. Siapa yang percaya itu? Kedua Baldi diam-diam bergumam di sampingnya. Peng! Orang kecil itu menamparnya, dan saat dia melakukannya, dia melepaskan seberkas petir, memanfaatkan apa yang baru saja dia alami. Second Baldi segera mulai mengeluarkan asap hitam saat dia bergerak-gerak di tempatnya, listrik berderak tanpa henti. Kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa yang diberikan oleh surga. Puji senior. Second Baldi yang tidak beruntung mengeluarkan asap hitam dari seluruh tubuhnya. Bulu-bulu listrik terus menyembur dari mulut dan hidungnya. Itu mengutuk tanpa henti, karena digunakan seperti subjek tes untuk melihat seberapa kuat teknik yang berharga itu. Setelah Anda memasuki paviliun terpencil suci, Anda akan dapat memilih beberapa buku tulang simbol kuno petir Dao. Lakukan secara perlahan, dan jika Anda bingung tentang bagian manapun, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya. Kata nenek moyang dari paviliun mending surga. Terima kasih banyak, senior. Si kecil sangat bahagia, dan sangat berterima kasih. Teknik guntur awalnya adalah salah satu teknik ilahi tertinggi paviliun pengolah surga kami. Setelah diturunkan sampai sekarang, esensinya hilang. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Dengan kilatan cahaya yang menggelegar, dia menghilang dari kaki gunung dan muncul sekali lagi di dalam aula kuno itu lagi. Saudaraku,
Ini adalah salah satu leluhur dari paviliun mending surga. Dia ingin mengajari Anda teknik petir, jadi kekuatan teknik berharga Anda akan berkembang pesat. King Feng kagum saat dia dengan keras memberi selamat kepada saudaranya. Senior, bisakah kamu melepaskan Hairy Ball? Si kecil bertanya. Dengan suara kiang, rantai dewa itu terlepas. Hairy Ball segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan dibebankan ke bawah. Dia mendarat di bahu si kecil dengan suara sou dan bersembunyi di belakangnya sambil menatap dengan salah satu matanya melebar. Ia melambaikan cakar emas kecilnya ke puncak gunung sambil memamerkan taringnya. Menatapnya dengan salah satu matanya melebar saat dia melambaikan cakar emas kecilnya ke arah gunung dan meringis. Jaga itu. Yang terbaik adalah tidak ada orang lain yang melihat bentuk aslinya. Orang tua itu membuka mulutnya setelah melepaskan suyan emas dan memperingatkan dengan nada serius. Jelas, dia juga melihat bahwa monyet emas memiliki asal-usul yang sangat besar yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan di depan mata orang lain. Ayo pergi King Feng. Aku akan membawamu untuk makan beberapa hal yang enak. Orang kecil itu membawa Hairy Ball dan King Feng dan berlari ke kejauhan. Bagus, ayo pergi dan rayakan. Besok saudara bisa memasuki paviliun terpencil suci. Paviliun terpencil suci adalah tempat suci dengan buku tulang yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Pasti ada banyak teknik misterius di sana. Mungkin Anda bahkan dapat menemukan beberapa teknik berharga rahasia yang hilang. King Feng sangat bahagia untuknya. Ketika mereka kembali ke kediaman mereka melihat seorang pemuda berjubah perak yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia sudah lama menunggu di depan rumah penduduk di hutan bambu. Wajahnya berkedip antara merah dan putih saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini adalah Xiao Tian. Setelah dia kembali ke klannya, dia tidak tinggal lama dan segera kembali. Dia mendengar semua jenis peristiwa yang terjadi di dalam Hundred Shattering Mountains, dan semakin mulai curiga bahwa anak buas adalah teman dekat yang baru saja dia temui. Setelah menanyai orang lain dan meneliti dengan cermat, dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lama, dan kembali ke paviliun perbaikan surga untuk membersihkan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.